Rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram, Nimade Faderatia di Pantai Nibah, Lombok Utara, mengungkap fakta mengejutkan. Awalnya tersangka Radit Ardiansyah mengaku mereka menjadi korban begal saat menikmati matahari terbenam di pantai tersebut. Namun hasil penyelidikan menunjukkan cerita tersebut direkayasa pelaku untuk menutupi kejahatan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lombok, rekan Ahmad. Selamat siang, rekan Ahmad. Selamat siang rekan Anggra di studio. Bisa dilaporkan bagaimana hasil lengkap rekonstruksi yang digelar Polres Lombok Utara dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Mataram ini? Ya, baik, terima kasih rekan Anggra di studio. Memang Polres Lombok Utara ini telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Mataram di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Temenang, Kabupaten Lombok Utara pada Kamis. Hari ini pada Kamis tanggal 25 September tahun 2025 begitu. Pada rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian ini melakukan dua versi rekonstruksi, di antaranya rekonstruksi versi alibi tersangka dan juga versi fakta hasil penyelidikan. Adapun Anggra di studio bisa saya informasikan dilakukannya rekonstruksi dengan dua versi berbeda ini, yakni untuk memperjelas perbedaan signifikan antara alibi tersangka dan juga fakta penyelidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian dari awal. Di mana diharapkan dengan digelarnya rekonstruksi ini, kasus yang semulanya dianggap abu-abu menjadi jelas dan juga bisa menjawab keraguan publik akan Radit Ardiansyah yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sebenar-benarnya. Secara umum bisa saya gambarkan Anggra di studio, tersangka tetap tidak mengakui perbuatannya yang menghilangkan nyawa korban. Tetapi pihak penyidik menegaskan bahwa hak tersangka tetap dihormati. Kendati juga tidak semua adegan didokumentasikan pada rekonstruksi kali ini karena memang ada kekerasan seksual dan kekerasan lain yang cukup sensitif yang dilakukan tersangka terhadap korban. Perbedaan dan perubahan keterangan akan kemudian dijelaskan di persidangan sambil menunggu kelanjutan proses hukum selanjutnya. Rekonstruksi juga dilakukan menggunakan peran pengganti karena tersangka tidak bersedia untuk melakukan reka adegan langsung. Jumlah adegan dalam rekonstruksi ini dibagi menjadi beberapa klaster, di mana klaster pertama yaitu kedatangan, klaster kedua yaitu peristiwa, dan klaster ketiga yaitu saat penyelamatan. Mungkin begitu, Anggra. Baik, rekan Ahmad. Lalu barang bukti apa saja yang sudah terungkap selama rekonstruksi di Pantai Nipah tersebut? Ya, terkait barang bukti ini menjadi satu fakta baru yang memang dihasilkan atau yang didapati pada proses rekonstruksi yang berlangsung ini. Anggra di studio bisa saya jelaskan, rekonstruksi ini menghasilkan temuan fakta baru meskipun hanya untuk menyesuaikan bukti yang memang sudah matang dengan keterangan yang ada dari pihak tersangka terlebih dahulu. Adapun temuan fakta-fakta baru ini diantaranya terungkap ada perlawanan yang dilakukan oleh korban kepada tersangka yang juga membuat tersangka mengalami luka-luka. Fakta baru yang juga didapati di mana tersangka terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap muka korban sebelum melakukan pembunuhan. Ahli juga dihadirkan untuk menjelaskan bentuk dan asal luka yang ditemukan saat proses rekonstruksi berlangsung. Bukti yang menguatkan Radit ini juga telah diperoleh oleh pihak kepolisian saat awal mula penyelidikan berlangsung begitu. Gitu. Baik, rekan Ahmad, bagaimana respon pihak keluarga korban atas rekonstruksi dan klaim pembelaan yang disampaikan pihak tersangka? Baik, adapun respon keluarga pada saat rekonstruksi berlangsung ini disampaikan juga oleh kuasa hukum korban, yaitu I Gede Pasek Sandiatne, di mana dia mengatakan dengan digelarnya dua versi rekonstruksi ini menambah keyakinan keluarga bahwa Radit benar merupakan pelaku yang telah membunuh korban. Ditegaskan Pasek dalam hal ini pihaknya bahkan tidak setuju dengan versi rekonstruksi alibi dari tersangka Radit dan semakin yakin terhadap hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dimana kalau sesuai fakta begitu yang didapatkan oleh pihak keluarga di lapangan itu sangat jauh berbeda.
di mana Radit tidak mengakui dan dia punya versi tersendiri yang memang dihormati juga oleh pihak keluarga. Pasek mengatakan dalam rekonstruksi versi polisi dijelaskan ada tahapan pemukulan di wajah dan pemukulan di belakang begitu. Sementara versi tersangka menyebut korban langsung pingsan setelah dipukul dengan bambu. Pihaknya menegaskan adanya perlawanan dari korban untuk melindungi diri sesuai dengan hasil observasi dan bukan sekedar dari pengakuan tersangka. Sebelumnya pihak keluarga juga meminta tersangka dihukum dengan seberat-beratnya dengan menggunakan pasal lain, yakni pasal tindak pidana kekerasan. Begitu mungkin. Baik rekan Ahmad, sejauh mana dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam kematian kasus mahasiswa Universitas Mataram ini? Baik, berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga ini begitu memang terungkap dalam rekonstruksi versi alibi yang dilakukan oleh tersangka Radit, di mana pihak ketiga ini yang datang saat tersangka bersama korban berduaan di pantai Nipah saat senja hari begitu. Pihak ketiga ini yang awalnya menanyakan mereka sedang apa dan berusaha untuk mengulik pertanyaan lain yang menyudutkan si korban dan juga si tersangka ini. Cekcok antara pihak ketiga membuat Radit awalnya dipukul menggunakan bambu dan tidak sadarkan diri. Hingga pada saat bangun dia ditemukan dalam keadaan babak belur dan korban sudah tidak bernyawa. Begitu. Baik rekan Ahmad, lalu apa langkah hukum selanjutnya yang disiapkan tim pengacara, termasuk 14 pengacara pendamping setelah rekonstruksi ini? Ya baik, Anggara, bisa saya informasikan untuk langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Yang pertama ini Radit terlebih dahulu sebagai tersangka, di mana di sini ada 14 pengacara memang yang menjadi kuasa hukum dari si Radit yang tergabung dalam internasional law firm begitu, yang memang hadir langsung juga pada saat dilakukannya rekonstruksi di Pantai Nipah pada hari ini begitu. Satu di antara kuasa hukum Radit, Kurniandi begitu, ini saat ditemui wartawan mengatakan dengan terselenggaranya rekonstruksi ini menambah keyakinan kuasa hukum jika Radit bukan pelaku namun menjadi korban. Dikatakannya dengan konsistensi penyampaian Radit menambah keyakinan tim kuasa hukum bahwa Radit tidak bersalah. Dia juga menyoroti adanya pihak ketiga yang disinyalir menjadi dalang terbuka mahasiswa atau mahasiswi UNRAM, Nimade Paniradia Puspadi Putra di Pantai Nipah ini. Dijelaskannya rekonstruksi ini adalah bagian dari proses penyelidikan. Pihaknya juga akan terus membantu begitu atau memantau begitu bagaimana perkembangan berkas perkara dari kasus yang menimpa kliennya itu. Pihaknya tetap akan memantau berkas perkaranya apakah nanti ada potensi P19 atau tidaknya begitu. Setelah rekonstruksi selesai, pihaknya juga akan melakukan musyawarah kembali dengan ke-14 tim pengacara yang ada. Meski demikian saat ini belum disebutkannya juga belum ada kesimpulan final terkait barang bukti apa saja yang akan dimasukkan begitu dalam berkas perkara yang akan digunakan dalam pembelaan di pengadilan nanti. Di tempat yang sama juga Ketua Tim International Law Firm yakni M. Imam Zarkasi menyebutkan dalam rekonstruksi yang digelar terdapat peragaan versi Radit dan juga versi dari pihak kepolisian terkait bagaimana terbunuhnya korban. Dia menyoroti beberapa poin penting dari rekonstruksi yang digelar, yang keseluruhan diyakininya bisa menguatkan bahwa Radit tidak bersalah. Begitu. Baik rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di tingkat kepolisian, rekonstruksi ini kan bagian dari proses penyidikan. Nanti kita akan pantau terus, gitu kan, bagaimana berkas perkaranya kemudian ke kejaksaan, apakah ada P19 atau tidak, gitu kan, itu kita tetap pantau. Untuk selanjutnya ya nanti kita berjalan beriring waktu apa yang akan kita lakukan. Cuman kemarin kita sudah musyawarah dengan tim, belum tersimpul tapi sudah mengarah ke 90% bahwa untuk memfaktakan bahwa Radit adalah bukan pihak yang melakukan, jadi kita harus melakukan laporan terkait dengan penganiayaan juga. Iya, kami akan melaporkan. Bang, nama lengkap siapa, Bang? Saya Kurniadi SAMH. Sebagai apa? PH dari tim PH dari Radit bersama rekan-rekan. Berapa orang?
tambahan sedikit kalau untuk tim PH sebanyak 14 orang. Terkait dengan kesimpulan rekonstruksi, karena saya mengawal dari awal sampai dengan saat ini, kesimpulannya adalah sejak Radit diperiksa oleh penyidik dari tahap lidik, sidik sampai dengan rekonstruksi ini, jawaban Radit konsisten, tidak ada yang berubah sedikit pun, dan itu yang menambah keyakinan kami bahwa Radit tidak bersalah dan ada pihak ketiga yang melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja. Perbedaan kan ada versinya penyidik, ada versinya ada versinya Radit. Tadi utuh versinya Radit. Tadi utuh versinya Radit. Pure, kami tidak tahu kalau versinya penyidik seperti apa, kami tidak tahu. Oke, terima kasih. Nama M. Imam Zarkasi, SHMH. Mungkin ada yang tambahin? Pak Pici. Kalau mencikapi rekonstruksi yang tadi itu ada mungkin poin-poin yang bisa menguatkan bahwa Radit Semakin menambah keyakinan kami bahwa ada pihak ketiga dan Radit tidak bersalah. Kayak begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Rekonstruksi ini kita laksanakan, ada dua versi. Pertama, versi alibinya tersangka dengan versi fakta penyidikan. Tujuan kita melaksanakan itu karena versi masing-masing itu, fakta dengan versi itu berbeda jauh. Jadi nanti supaya juga teman-teman publik kan tadi mengambil dokumentasi ya. Jadi itu tujuan kita supaya clear dulu ada perbedaan di sana dengan perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kami sudah melaksanakan rekonstruksi tadi dengan peran pengganti karena tersangka tidak berkenan melaksanakan rekonstruksi reka adegan dengan versi fakta penyidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari versi Berapa adegan? Oh, cukup banyak. Intinya kami bagi klaster, klaster kedatangan, klaster di peristiwa, dan klaster pada saat dia diselamatkan, dibawa. Gitu. ada berapa? Kalau jumlahnya cukup banyak. Dari rekonstruksi ada Gambaran. temuan fakta baru yang beri petunjuk. Intinya kami hanya meyakinkan jaksa apa yang kami temukan kalau fakta sudah matang di kami. Jadi kami hanya menunjukkan, kami cocokkan dengan reka adegan, hanya itu saja. Untuk meyakinkan jaksa penuntut umum, kami mendatangkan ahli yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk luka itu dan dari mana datangnya asal mula luka itu. Berarti tersangka tetap tidak mengakui. Ya, kami kembalikan kan hak yang bersangkutan. Kalau posisi kedua memang kita tidak ambil gambar tadi ya. Ya, karena ada adegan kekerasan, ada juga semacam tadi yang saya sampaikan, kekerasan seksual itu berupa asusila tadi. Ya. Kalau versi pelaku tadi agak seperti apa, Pak? Ya. Apakah agak melenceng dari hasil? Ya, ada yang berubah di keterangannya, berubah pada saat rekonstruksi. Tapi nanti pokoknya nanti saya sampaikan, kemudian nanti kita lihat di persidangan. Tapi sudah cukup bukti ya. Kalau hasil rekonstruksi ini lebih ke mana dia? Nanti lihat aja. Nanti kan bisa saya kabari perkembangannya, apakah P21 segala macamnya kan nanti di situ nanti penjelasannya. Itu ya. Pak, disebutkan aja ada berapa total tadi rekonstruksi? Rasanya karena dia Hanya klaster itu ya. klaster aja. Klaster ada berapa klaster? 3 tadi yang saya sampaikan, kedatangan pada saat kejadian dan saat kembali ke Kenapa sini. enggak dari kampus? Ya? Kenapa enggak dari kampus? Ya, nanti kan bisa di persidangan. Yang kita kan pokok-pokok yang peristiwanya aja. Yang penting jaksa tidak cukup dengan ini ya. Ya? Jaksa cukup dengan Intinya kami yakin dengan ini, bukan karena jaksanya. Intinya untuk kepentingan penyidikannya, pembuktiannya seperti ini. Oke. Oke, cukup ya. Terima kasih. siap-siap. Langsung duduk. Ya duduk, kamu di mana duduknya? Perhatikan buka nasi. Aman. Coba perhatikan sampai kamu makan snack. Kamu makan snack itu. 3 terus lagi naiknya ke baru. Dari sana dia datang. Tadi dia bangun. Ada tanah jatuh. Tanah jatuh. Tanah jatuh. Tanah apa batu? Tanah campuran sama batu gitu. Tanah itu dah. Nah, tapi ada batu-batuan kayak gitu dalamnya. Nah ini mana yang bukan tanah berbatu itu? Itu kan ada tempat itu. Yang begini. Kamu gandeng tidak? Kamu pas bangunin Tira, kamu pegang gandeng mana? Gandeng bangunin. Bangun itu jatuhan mana? Nanti ada kita. Ini 3 C ini. Terus gimana kamu duduk?
lagi berarti. Harus fokus sini nih. Masih ada kelihatan ya dari Jam berapa sampai sini? itu tadi tempat Karena kan satuan menitnya. Kalau di sini berapa lama perkiraan dari sini ke sana? Dari sana ke sini? lama di jarak tadi. Ya berapa? Setengah 7 kurang dah. Enggak, kurang. Pokoknya tadi tanggal satuan 10 menit baru maksimal 8 menit. Sudah? Terus sampai sini? Itu baru jam kita ngobrol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.